Fransiskus Saverius Heru Atmaja SCJ di Paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang. Langsung saja. Menurut Romo, apa yang dimaksud dengan persekutuan umat beriman Kristiani? Persekutuan umat Kristiani yaitu himpunan umat Allah yang percaya kepada Allah, yang menyelamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Dan kelompok ini sebenarnya, atau himpunan ini atau persekutuan ini, yang lazimnya sebenarnya malah disebutkan gereja yang hidup. Baik, selanjutnya, menurut Romo, apa yang harus dilakukan seorang imam dalam bidang liturgi dan peribadatan? Nah, seorang imam ini mempunyai kewajiban, salah satunya adalah pengudusan umat, yang dilakukan itu di dalam peran liturgi dan peribadatan, khususnya dilakukan melalui pelayanan sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Itu dalam bidang liturgi dan peribadatan. Bagaimana dengan pewartaan dan evangelisasi? Seorang imam itu pertama-tama wajib mewartakan Injil. Injil dari kata Evangelion, artinya kabar sukacita, kepada semua orang. Pewartaan sabda dan evangelisasi itu dilaksanakan memang dengan berbagai aneka cara, ya. Dan kemudian memang juga menanggapi berbagai kebutuhan, tetapi yang didasarkan pada dasarnya kitab suci tadi, ya. Dan tentu saja warna yang disajikan juga yang diterima oleh umat pasti dipengaruhi bagaimana karisma yang dimiliki oleh pewarta tadi, ya. Itu pewartaan dan evangelisasi. Sekarang tugas Romo dalam bidang sosial kemasyarakatan. Nah, seorang imam dan pastor itu kan hidup di tengah masyarakat luas, ya. Juga bukan hanya di dalam kelompok Katolik saja. Maka sangat baiklah bahwa memang dia sangat bertanggung jawab untuk umat Tuhan yang dilayani, tetapi sangat baik dan bahkan seharusnya juga itu kenal dengan masyarakat yang ada, dengan tokoh-tokoh masyarakat, misalnya juga termasuk dari segi kepemerintahan, ya, mulai dari tingkat yang bawah, misalnya RT, RW, lurah, gitu, kadang-kadang camat, bahkan juga entah itu petinggi sampai pada bupati dan gubernur, ya. Nah, ini hal ini bisa dijalin oleh seorang imam bila mengadakan seringkali dikatakan untuk relasi dengan mereka, bahkan juga itu untuk menjalin relasi, kadang-kadang juga ikut serta merayakan dalam hari besar atau entah kenegaraan maupun juga agama yang lain, misalnya bahkan itu juga untuk ketika ada Idul Fitri ada juga imam-imam yang bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya, Romo, tugas seorang imam di dalam bidang rumah tangga gereja dan paroki. Nah, tentu bahwa seorang imam itu bertanggung jawab sampai misalnya itu sedetail mungkin, termasuk lebih-lebih untuk administratif paroki itu, pastor paroki itu bertanggung jawab. Nah, kemudian termasuk di dalamnya kalau rumah tangga paroki dan juga rumah tangga gereja ini kan menyangkut juga di dalamnya adalah selain daripada kehidupan gereja umat, iman umat, tetapi juga harta benda gereja, ya. Harta benda gereja yang harus juga dikelola dengan sebaik-baiknya. Karenanya di dalam paroki, bagaimana itu administrasi paroki itu yang menyangkut tentang kehidupan umat dan harta benda gereja, yang berupa misalnya itu hal-hal yang istilahnya itu bahwa barang-barang yang secara fisik ada, entah itu bangunan gereja, bangunan pasturan, kendaraan, kemudian juga
kalau ada milik misalnya kebun atau juga tanah ya, ada juga di situ persekolahan ya. Nah ini tentu juga termasuk yang sangat penting pula adalah tentang keuangan, itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah karenanya juga dalam arti pengembangan umat itu arsip paroki itu sangat penting ya, sehubungan dengan kehidupan umat, termasuk di dalamnya juga untuk catatan-catatan mengenai keuangan ya. Di dalam satu paroki tentu harus ada buku baptis ya, buku perkawinan, buku kematian atau depositorium ya. Nah, kemudian juga ada juga di sana buku penerimaan sakramen krisma ya. Bahkan juga sekarang ini ada juga itu masih ada catatan-catatan di mana paroki mencatat siapa yang menerima komuni pertama. Jadi ini. Nah, kemudian tentu kalau mau rapi juga adalah pencatatan dari intermisi misa atau stitch dari umat dan juga itu bagaimana kapan dilaksanakan itu, sehingga ini akhirnya bahwa semuanya harapannya terselenggara dengan baik mengenai tata kelola untuk entah itu gereja dan juga paroki. Baik, Romo. Selanjutnya, bagaimana seorang imam dalam bidang paguyuban dan persaudaraan? Nah, tentu bahwa itu namanya juga ada paguyuban dan persaudaraan. Ini sebenarnya bisa terjadi, kita bisa mencontoh di dalam gereja purba ya. Misalnya di dalam kisah para rasul itu para murid dan Bunda Maria seringkali berkumpul bersama ya. Bagaimana itu di dalam kehidupan mengupayakan relasi atau hubungan itu di dalam himpunan umat beriman itu menjadi erat ya, menjadi semangat, di mana itu pastor paroki itu sungguh-sungguh memperhatikan seluruh umatnya. Jadi pelayanannya itu untuk seluruh umatnya. Jadi bagaimana secara berkesinambungan, bahkan sebenarnya seorang pastor paroki itu berkewajiban untuk mengenal umatnya itu kalau masih bisa diupayakan itu kunjungan keluarga, itu sangat penting. Kunjungan keluarga dan juga bisa terjadi kunjungan misalnya ke sekolahan di mana ada tempat pendidikan kaum muda ya, sehingga pastor paroki bisa menyemangati itu entah itu pengurus yayasan atau juga itu guru-guru yang ada di situ, bagaimana menyemangati di dalam pendidikan, karena tentu bahwa didasarkan pada apa yang dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua itu mengenai gratisimum educationis, bagaimana pendidikan untuk Kristiani di dalam kehidupan itu sangat penting. Memang juga pastor paroki perlu juga menekankan bahwa orang tua itu menjadi pendidik pertama dan utama di dalam keluarga. Tapi toh akhirnya bahwa persekutuan atau ini harus juga dihidupkan juga melalui misalnya doa-doa di dalam lingkungan atau prim itu. Ini juga salah satu cara untuk saling menguatkan untuk iman di dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam bidang penelitian dan pengembangan? Nah, biasanya kan juga dirasa penting juga sampai sekarang ini ya. Jadi ada bidang penelitian dan juga itu untuk pengembangan di dalam kehidupan. Jadi ini tujuannya adalah penelitian dan pengembangan ini adalah juga sebenarnya untuk kemajuan umat juga ya. Nah karenanya kalau secara berkala tapi teratur itu pastor itu juga melihat, menganalisa, kemudian juga mengevaluasi apa yang ada di dalam kehidupan umat. Ini sangat penting untuk melihat kemajuan umat. Nah tentu saja bahwa sudah sampai sekarang ini tetap setiap tahun dilakukan itu dari dasar yang ada di dalam paroki pencatatan, tetapi juga kemudian setiap tahun itu setiap paroki juga harus membuat statistik gitu ya, statistik umat yang nanti dikirimkan ke keuskupan, dari keuskupan nanti ke tingkat KWI, nah tingkat KWI nanti dirangkumkan akan dikirimkan ke Tahta Suci atau Peroman ya. Nah oleh sebab itu
penelitian ini penting secara teratur dibuat, termasuk juga sarana-sarana kehidupan umat itu supaya juga dipikirkan. Oleh sebab itu sangat baik kalau setiap akhir tahun itu dibuat itu evaluasi kerja tahun yang akan berlalu, sehingga ada seperti tahun buku begitu ya, tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dan juga dibuat itu tiap akhir tahun itu sudah mulai rencana kerja untuk tahun yang akan datang, ya, sehingga di situ bisa dipersiapkan banyak hal, termasuk macam-macam kehidupan umat, kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk di dalamnya ada anggaran-anggarannya ya yang diperlukan, sehingga harapannya yang tahun yang akan datang lebih baik, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk idealnya adalah anggaran yang diperlukan. Menurut Romo, apa itu Dewan Pastoral Paroki dan apakah tujuan dan tugasnya? Nah, Dewan Pastoral Paroki ini sebenarnya seperti suatu badan konsultatif sifatnya, jadi konsultatif ya, sebagai bentuk itu partisipasi kaum beriman guna menopang dan juga mengembangkan kerja pastoral di dalam satu paroki ya, di mana di dalam bingkai persekutuan kerjasama dan Dewan Pastoral Paroki ini ex officio ketuanya adalah pastor paroki. Nah, kemudian memang akhirnya juga cara kerjanya juga sesuai dengan aturan atau norma pada satu keuskupan tertentu, di mana juga keuskupan menjadi gembala utama di dalam satu keuskupan. Nah, tentu saja Pak, di dalam Dewan Pastoral Paroki itu juga ada tujuannya kalau dibentuk ya, walaupun juga memang belum semua paroki itu sekarang ini bahkan ya sudah ada Dewan Pastoral Parokinya, tapi sekurang-kurangnya tujuan Dewan Pastoral Paroki kalau ada pembentukan itu pertama adalah mengembangkan kegiatan paroki, yang kedua memberikan saran dan nasihat kepada pastor paroki. Nah, kemudian melibatkan kaum awam di dalam kegiatan pastoral paroki. Jadi sehingga sebanyak-banyaknya itu memang akhirnya pastor paroki juga tidak sendirian saja, tetapi bersama seluruh umat. Nah, jajarannya di situ ya, memperkembangkan umat. Nah, kemudian fungsi daripada Dewan Pastoral Paroki itu pasti yang pertama adalah fungsinya adalah pelayanan untuk umat beriman. Jadi kepentingan adalah kemaslahatannya, fungsinya gunanya adalah untuk perkembangan umat, termasuk dalam keselamatan jiwanya lebih-lebih. Jadi bagaimana kalau ada, tetapi toh yang kadang-kadang yang ditopang dengan macam-macam segi, juga bahkan ditopang kehidupan itu dari sisi fisik material, misalnya bidang sosial ekonomi gitu ya. Yang kemudian yang kedua juga fungsi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tidak tunggal, misalnya pastor-pastor saja, tetapi bagaimana itu kepemimpinan yang berpartisipatif ya. Jadi ada juga ikut serta dari umat awam pun bahkan di situ yang di dalam kehidupan ya. Nah, kemudian juga ada fungsi kehadiran, perwakilan, representasi dari umat beriman, sehingga sebenarnya Dewan Pastoral Paroki ini juga nanti kalau dilihat dari anggota-anggota yang dipilih itu sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana itu umat yang ada di dalam satu paroki itu ya. Kemudian juga harapannya Dewan Pastoral Paroki itu menjadi animator ya, animator atau memberikan animasi ya, dari kata anima itu jiwa ya, jadi memberikan penjiwaan semangat itu kepada dan menggerakkan umat beriman, sehingga sungguh-sungguh umat yang bersama-sama berziarah ya menuju pada Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian juga kalau ditanyakan tugas dari Dewan Pastoral Paroki itu bisa dikatakan yang pertama secara tugas umum itu antara lain yang pertama mencermati, meneliti dan juga menganalisa keadaan dan kebutuhan kehidupan iman dan juga kehidupan gereja. Jadi gerak itu ya umat itu ya bisa dilihat bagaimana juga itu Dewan Pastoral Paroki itu mencermatinya ya.
Yang kedua, mempertimbangkan karya pastoral apa dan cara yang ditempuh untuk mencapainya, karena di dalam rencana kerja tadi seperti yang saya katakan itu setiap akhir tahun baiknya itu dibuat rencana kerja untuk yang akan datang. Rencana kerja ini bukan hanya jumlah kegiatan ya, tapi sungguh-sungguh lebih mendalam, artinya lebih luas ya. Nah kemudian juga bisa terjadi pada tahun yang berbeda itu bisa juga beberapa itu sama ya, yang beberapa lain itu berbeda berapa yang akan dilaksanakan pada tahun yang ditunjuk itu. Nah sehingga harapannya itu umat itu semakin bisa maju di dalam sejarah kehidupan ya. Jadi ini ya, kemudian juga cara-cara untuk mencapai apa yang diputuskan, apa yang diprioritaskan itu, karena bisa terjadi tahun ini prioritasnya ini, tahun depan prioritasnya itu yang beda, yang lain lagi bisa terjadi ya. Nah kemudian juga mengambil keputusan praktis dalam karya pastoral atau usul, dan juga kadang-kadang ada pembicaraan bersama ya, ada usulan-usulan dari umat ya, kemudian disampaikan, dibicarakan di dalam dewan itu ya. Nah kemudian tentu kalau perlu itu penganggarannya itu juga dibicarakan, entah itu yang dibiayai misalnya apa yang sudah terkumpulkan dan dikumpulkan di paroki, tapi bisa terjadi ada partisipasi dari umat yang lain yang untuk menyumbang, donatur itu yang digerakkan ya. Tetapi pada dasarnya itu karena dewan itu sifatnya konsultatif, maka yang menentukan akhir itu sebenarnya adalah pastor paroki. Jadi pastor paroki yang secara definitif itu memutuskan, jika nanti kalau dibuat rencana kerja, nah kemudian diputuskannya dilakukan, nah mungkin akan diputuskan dibuat satu keputusan itu. Nah ini pastor paroki menandatangani. Jadi sudah definitif. Nah kemudian yang kedua secara khusus itu misalnya menyusun program kerja yang tadi sudah saya katakan, evaluasi, kemudian juga menyusun program kerja yang baru ya, membagikan tugas itu kepada yang secara proporsional kepada yang berkepentingan, mengkoordinir dan juga mengawasi rumah, tetapi juga karya, tetapi juga termasuk karya pastoral itu. Nah, jadi kemudian yang depan menjalin komunikasi yang baik itu dengan Keuskupan atau dengan paroki tetangga. Jadi ini juga komunikasi lebih luas. Kadang-kadang juga ada pertemuan itu antar itu paroki yang hadir itu adalah yang diundang ada selain pastor parokinya ada dewan pastoral paroki. Ini juga tidak jarang untuk keuskupan yang luas itu ya. Ini bisa ada dibagi wilayah-wilayah. Ada yang namanya dekanat, ada juga yang namanya juga itu bagaimana di dalam kehidupan ada kelompok-kelompok saja, tetapi juga bisa ada misalnya atau rayon atau wilayah seperti yang di sini ya, di Perawan ada rayon wilayah Riau Daratan misalnya. Ini bisa ada ya, jadi ini tentu saja ada juga kevikepan ya, vikaris episkopalis itu. Jadi ada seorang yang memimpin itu seperti di Keuskupan Agung Semarang itu ada kevikepan. Ada juga misalnya di Keuskupan Agung Palembang itu ada dikanat ya. Jadi tetapi ini pasti berbeda ya, nanti fungsi dan tanggung jawabnya antara vikaris episkopalis dengan seorang ketua itu dikanat ya. Tapi lihatlah bahwa itu ada tugas khusus, ada juga tugas itu umum ya. Jadi komunikasi tetap harus diadakan sehingga seia sekata dari persekutuan tingkat yang lebih sempit menjadi tingkat lebih luas ya, dalam arti kalau itu dari paroki dari keuskupan nanti juga bisa terjadi yang lebih luas. Ini yang dilihat. Selanjutnya, menurut Romo, bagaimanakah kepemimpinan yang ideal dalam paroki? Bagaimana kaum awam terlebih melibatkan perempuan, orang muda dan anak-anak? Dan bagaimana warga Katolik yang sudah lanjut usia? Nah, ini memang bisa terjadi bahwa mengenai hal macam itu bisa di hukum kanonik, kanon 515 dan 519 mengenai paroki dan juga pastor paroki ya. Nah untuk idealnya memang sangat diperlukan tuh kerjasama
melibatkan seluruh komponen di dalam jemaat yang ada. Ya, kalau misalnya ada di situ pastor pembantu atau vikaris parokus itu ya disertakan. Kalau ada juga di situ diakon, misalnya diakon dalam arti yang mau ditabiskan menjadi imam ya, diakon yang menerima diakonat ya, atau juga ada brother, tetapi juga melibatkan seluruh kaum awam yang ada, juga termasuk suster ya, itu di bagian kalau ada suster di situ ya. Ini suster sebenarnya termasuk kaum awam maupun religius ya. Tetapi juga memang entah itu pria dan wanita itu disertakan ya dari kelompok-kelompok yang ada, kemudian juga termasuk di dalam yang remaja, yang OFK misalnya, kemudian yang anak-anak itu dilibatkan itu sesuai dengan bagaimana porsi mereka ya. Nah, pun kalau misalnya ada ya pun mereka diperhatikan juga, bahkan orang-orang sakit ya di beberapa paroki, bahkan juga pada hari-hari tertentu misalnya ketika Natal itu juga ada misa kudus untuk orang lansia dan sakit ya di dalam gereja. Jadi mereka diperhatikan secara khusus juga, bahkan juga dihibur atau juga kadang-kadang dikasih bingkisan misalnya macam itu sebagai satu sarana itu untuk sungguh-sungguh itu apa bisa maju. Baik Romo, ini pertanyaan terakhir Romo. Apakah usulan atau pesan Romo terhadap para calon tenaga pastor? Nah, namanya juga calon ya, calon kan itu belum menjadi, tetapi sedang menuju ya, sedang membentuk ya bagaimana nanti menjadi tenaga yang baik. Nah, karenanya yang pertama-tama itu pasti modalitasnya itu ya dari diri sendiri ya, dari diri sendiri berkeyakinan bahwa saya ada itu karena Allah yang Maha Kasih ya. Kalau dari surat pertama Yohanes 4 ayat 8 itu ya, 4 ayat 8 kan Allah adalah kasih. Jadi saya hidup itu karena kasih Tuhan sendiri, sehingga juga kalau saya dimampukan oleh Tuhan untuk hidup dan berkarya itu karena kasih Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu haruslah itu seorang calon tenaga pastoral itu pasti harus memompa diri itu, harus juga dalam arti mengukurkan diri di dalam bagaimana itu mempersiapkan diri sebagai pekerjanya agar nanti pantas dan layak dan cukup itu untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Nah, karenanya pasti selain daripada bidang ilmu ya, tetapi juga lebih-lebih harus dipompakan itu di dalam bidang bidang iman ya, dan semangat yang keras ya. Nah, sehingga akhirnya begitu relasi dengan Tuhan itu juga sangat dipentingkan, itu termasuk relasi pribadi ya pada Tuhan itu dengan doa ya. Nah, tetapi juga di dalam ketika masih itu bersama-sama dengan teman-teman itu belajar, itu juga doa bersama itu sangat penting ya dikatakan ya. Jadi karena bisa dikatakan itu kalau seorang itu tidak berdoa maka diri dan imannya menjadi kering ya. Kalau dengan komunitas dan teman-teman tidak berdoa maka bisa terjadi relasi itu menjadi kendor. Nah, karenanya juga itu di dalam masa sekarang ini juga ada alat-alat canggih HP ini ya. Ini juga sebenarnya sangat berguna, itu bisa terjadi untuk alat komunikasi, karena dengan alat ini bisa mempercepat relasi komunikasi, tetapi ambillah itu yang baik ya. Sehingga jangan itu mempergunakan hal yang tidak begitu berguna atau membuang waktu saja. Nah, oleh sebab itu doa itu menurut saya sangat penting. Di doa yang walaupun sendiri tapi dilakukan secara teratur juga. Jadi di dalam surat Yakobus itu 45 ayat 16b dikatakan ya, doa orang yang benar ya, yang dengan yakin didoakan ya, besar sekali kuasanya. Jadi ini sangat penting itu bagaimana kita itu bisa kuat, karena bukan mengandalkan pada kemanusiaan kita saja, tetapi mengandalkan pada Tuhan. Ini juga yang dialami oleh banyak orang khusus, termasuk itu Rasul Santo Paulus itu mengandalkan Tuhan ya. Jadi, nah inilah kemudian di dalam kehidupan ini perlu, dan kemudian rasanya dengan semakin banyaknya itu juga sarana komunikasi, lebih-lebih buku-buku itu jangan
jangan mengabaikan, tapi cintailah buku dan membacanya. Ya. Jadi macam-macam buku yang baik sekarang itu ada, sehingga sudah dari saluran buku depan. Terima kasih Romo atas kesempatannya udah boleh mewawancari Romo. Nah, kita baik kalau kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami pada sore ini, membicarakan beberapa hal sehubungan dengan panggilan para saudari ini yang juga mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga atau karyawan di dalam kebun anggur-Mu. Nah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan, dan kami juga mohon rahmat karunia penyertaan yang akan datang supaya bisa lebih mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berkatilah juga para pembinanya, para dosennya juga ya, supaya bisa mendampingi siswa-siswi yang mempersiapkan diri untuk tugas mulia itu. Maka kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya bahwa Engkau Allah sebagai penyelenggara, Deus Providebit. Tuhan, syukur dan terima kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah Kau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okay.